Oke, mari kita langsung mulai pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar realitas di balik salah satu tokoh paling besar, sekaligus yang mungkin paling sering disalahpahami dalam ilmu sosiologi. Yap, Max Weber. Kadang kita tuh suka mikir kalau ide-ide jenius soal masyarakat, kekuasaan, atau birokrasi itu muncul gitu aja dari ruang hampa kan? Padahal kalau kita benar-benar mau ngerti seorang Weber, kita harus ngerasain langsung gimana kacaunya dunia tempat dia hidup saat itu. Nah, coba deh kalian pikirin, siapa sih yang sebenarnya mendirikan sosiologi? Biasanya kan kita sering banget dengar asumsi kalau sosiologi itu dibentuk dengan sangat rapi oleh semacam trio suci, yaitu Marx, Weber, dan Durkheim, di antara tahun 1890 dan 1920. Tapi tahu nggak sih, narasi ini sebenarnya baru dipopulerkan belakangan oleh sosiolog-sosiolog Amerika buat bikin semacam kerangka teori yang solid. Jadi, apa iya batas-batas ilmu ini terbentuk sejelas itu? Kenyataannya, wah jauh lebih berantakan dan pastinya jauh lebih seru dari itu. Seperti yang dibilang oleh sosiolog Anthony Giddens, para bapak pendiri sosiologi ini sebenarnya lebih ke konstruksi retrospektif. Maksudnya gini, kitalah yang ada di masa kini yang menengok ke belakang dan milihin siapa yang pantas jadi pendiri, sementara banyak banget pemikir lain di zaman itu yang akhirnya terlupakan. Makanya, penting banget, bahkan wajib, buat kita memahami konteks sejarah dan politik yang sebenarnya saat orang-orang kayak Weber ini lagi nulis teori-teori mereka. Ide-ide mereka itu bukan cuma teori abstrak yang melangit loh, tapi benar-benar respon langsung terhadap krisis-krisis darurat di negara mereka waktu itu. Jadi, ini dia peta jalan kita hari ini buat ngertiin dari mana asal teori-teori Weber. Kita bakal mulai dari bayang-bayang Bismarck atas Jerman, terus masuk ke krisis kepemimpinan, ngebahas soal ancaman birokrasi, ngelihat pandangan dia tentang objektivitas dan tindakan manusia, dan terakhir, kita tutup dengan rasionalisasi dan kekecewaan. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bayang-bayang Bismarck atas Jerman, transformasi cepat sebuah bangsa. Jadi gini, Weber itu hidup di tengah pergeseran yang sangat-sangat monumental. Coba bayangin, beda banget sama Inggris yang lewatin revolusi industri pelan-pelan selama lebih dari 1 abad. Jerman ini disatukan secara politik duluan lewat kekuatan militer di bawah Otto von Bismarck di tahun 1871. Terus dalam hitungan dekade saja, Jerman langsung meledak, mengalami industrialisasi dan komersialisasi yang super cepat. Weber ngelihat pakai mata kepalanya sendiri, gimana negaranya lompat kilat dari sistem yang masih agak feodal, langsung ke kapitalisme industri kelas berat, sampai akhirnya terseret ke kehancuran tragis Perang Dunia Pertama. Ini bukan cuma soal catatan di buku sejarah ya, tapi bayangin aja tekanan psikologis dan sosial yang luar biasa dahsyat bagi warga negaranya waktu itu. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian kedua, krisis kepemimpinan, kekosongan pemimpin. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang secepat kilat tadi ternyata nggak dibarengin sama kedewasaan politik. Weber ngelihat ada semacam kekosongan yang bahaya banget di inti masyarakat Jerman. Di satu sisi ada kaum Junkers. Mereka ini bangsawan tuan tanah zaman Prusia kuno yang dulu jadi tulang punggung militer Jerman. Tapi ekonomi mereka lagi anjlok dan pengaruh mereka mulai luntur. Nah, di sisi lain ada kaum burjuis, kelas menengah baru yang lagi kaya-kayanya karena kapitalisme. Secara logika kita pasti mikir dong, oh pasti kaum burjuis nih yang bakal ambil alih panggung politik negara. Wah, salah besar. Weber justru melihat kaum burjuis ini penakut banget secara politik. Terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang rezim Bismarck bikin mereka nggak matang. Dan bukannya berani mimpin sendiri, mereka malah cuma mendambangkan munculnya pahlawan atau semacam kaisar baru buat nuntun mereka. Kalau kaum burjuisnya aja nggak punya kedewasaan politik, Weber yakin banget Jerman nggak bakal bisa bertahan. Menurut Weber, sebuah negara itu selalu ada dalam pertarungan eksistensial. Kayak kutipan yang satu ini, dia bilang, nggak ada tuh yang namanya kedamaian murni dalam kompetisi ekonomi. Yang ada justru perjuangan abadi buat mempertahankan integritas nasional kita. Buat dia, kekuatan negara itu prioritas nomor 1. Jadi kelemahan para pemimpin di dalam negeri ini benar-benar dilihat sebagai ancaman fatal yang bisa ngancurin posisi Jerman di mata dunia. Dan ini ngebawa kita ke ketakutan terbesarnya. Di bagian ketiga, ancaman birokrasi. Bangkitnya mesin. Ada satu pertanyaan yang terus-terusan ngehantuin pikiran Weber. Gimana jadinya kalau sebuah negara udah tumbuh jadi raksasa secara ekonomi dan administrasi, tapi benar-benar nggak punya pemimpin politik yang asli? Jawaban yang bikin dia merinding adalah dominasi birokrasi yang nggak terkendali. Kalau politisi gagal mimpin, maka para birokrat dan ahli tata usaha di balik mejalah yang bakal ngambil alih sepenuhnya. Masyarakat bakal berubah jadi kayak mesin dingin yang cuma dijalankan sama administrator. Iya sih, mereka mungkin super efisien dan pintar, tapi mereka itu sama sekali nggak punya visi inovatif atau karisma yang jadi nyawanya seorang pemimpin sejati. Kebayang gak sih, tanpa arah politik yang jelas, birokrasi ini bakal ngatur setiap jengkal kehidupan kita. Weber sadar kok, birokrasi itu mutlak diperlukan. Mustahil kita menjalankan institusi modern tanpa birokrasi. Tapi, dia menegaskan cuma ada 2 pilihan buat masa depan.
Demokrasi yang punya pemimpin kuat buat ngendaliin mesin birokrasi itu, atau demokrasi tanpa pemimpin yang akhirnya malah dikuasai sama politisi profesional tanpa panggilan jiwa. Kita butuh banget pemimpin karismatik buat duduk di kursi kemudi mesin tersebut. Kalau nggak ada, ya kita cuma bakal terjebak dalam rutinitas administrasi yang kaku, ngebosenin, dan pelan-pelan matiin jiwa politik sebuah bangsa. Sekarang, kita bergeser ke bagian keempat, objektivitas dan tindakan manusia, sikap metodologis Weber. Ketakutan-ketakutan politik tadi ternyata ngebentuk cara Weber ngelihat sains. Nggak kayak beberapa pemikir lain di zamannya, Weber ini ngotot banget buat ngebangun tembok pemisah antara fakta dan nilai. Buat dia, sains sedahsyat apapun nggak akan pernah bisa memvalidasi cita-cita etis atau ngasih tahu kita apa yang seharusnya kita lakukan secara moral. Fakta ya fakta, nilai ya nilai. Makanya dia nolak keras kalau manusia diperlakukan layaknya objek alam yang bisa diprediksi. Sosiologi, kata Weber, harus nyelamin apa sih makna subjektif dari tindakan seseorang. Maksudnya, kita harus ngakuin kalau komponen yang irasional, kayak karisma seseorang yang berapi-api atau keyakinan agama yang kuat, itu justru sering jadi motor penggerak utama yang ngebentuk sejarah kita. Nah, sampailah kita di bagian kelima, rasionalisasi dan kekecewaan. Nasib zaman kita. Pemahaman sejarah tadi ngebawa kita ke kerangka sosiologi Weber yang paling epik, yang nyoba ngejelasin arah peradaban dunia barat modern. Weber ngelacak gimana perlahan-lahan masyarakat barat itu mulai digerakkan murni oleh hitung-hitungan matematis, keteraturan hukum, dan sistem birokrasi. Ini proses yang panjang banget, dimulai dari menyebarnya logika hukum Romawi kuno. Tapi yang paling bikin kaget, proses ini tanpa sengaja malah dipercepat oleh agama, tepatnya protestantisme asketis seperti Calvinisme, yang ngedorong orang hidup disiplin dan kerja keras, yang akhirnya memicu ledakan kapitalisme. Puncaknya, kemajuan birokrasi yang tak terelakkan, menyebar kayak virus ke semua institusi penting, mulai dari militer, universitas, sampai ke pabrik-pabrik. Semua proses rasionalisasi yang tiada henti ini menghasilkan sesuatu yang sama Weber disebut dengan istilah yang puitis tapi agak miris, yaitu kekecewaan dunia, atau dalam bahasa aslinya, Endzobarung. Seiring rasionalitas, logika kalkulasi, dan birokrasi makin mendominasi, hal-hal magis, mistis, dan sakral di dunia ini pelan-pelan menghilang. Masyarakat tradisional yang dulunya penuh dengan keajaiban digantikan sama alam semesta yang dingin, berfungsi secara mekanis, dan bisa diprediksi sepenuhnya. Di satu sisi, ini memang kemenangan besar akal budi manusia, tapi di sisi lain, ini adalah sebuah kejatuhan sunyi ke dalam rutinitas yang kehilangan kehangatan spiritualnya. Waktu berhadapan dengan realitas yang udah kehilangan keajaibannya ini, Weber nolak banget ngasih janji-janji manis soal masa depan yang utopis. Tuntutannya sangat jelas dan keras. Siapapun yang mau bertindak dan berpolitik di dunia ini, di atas segalanya harus bebas dari ilusi. Dunia ini penuh dengan konflik kekuasaan yang keras dan seringkali nggak masuk akal secara etika. Niat baik belum tentu ujungnya baik loh. Jadi kita harus punya mental baja buat menanggung benturan ke realitas kekuasaan tanpa sembunyi di balik kenaifan moral atau angan-angan romantis. Dan pada akhirnya, semua penjelasan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran yang sangat relevan buat kita sekarang. Coba deh kalian lihat sekeliling hari ini. Lihat algoritma yang memproses jutaan data kita setiap detik, lihat perusahaan raksasa, dan sistem administrasi tanpa wajah yang mengatur kehidupan kita secara terstruktur. Pertanyaannya, jangan-jangan kita saat ini masih terjebak di dalam mesin birokrasi yang nggak terkendali itu, persis seperti yang didiagnosis Max Weber lebih dari 100 tahun yang lalu? Sebuah pertanyaan tajam yang pas banget buat kalian renungkan seiring kita mengakhiri explainer kali ini. Teruslah menggali informasi, berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.